Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi guys. Ketika video ini dibuat, ini sedang menunjukkan jam 2 pagi, dimana jam-jam seperti itu atau jam-jam 2, jam 3 sampai jam 4 itu merupakan waktu-waktu yang biasa digunakan bagi kami umat muslim untuk bersahur atau beribadah sahur, yaitu makan pada pagi hari sebelum waktunya imsak. Nah, ini kita sebentar lagi akan menjelang lebaran, kurang lebih antara 11 hari lagi ke depan. Kalau diberi keselamatan dan kesehatan, kita akan bertemu dengan yang namanya Hari Raya Idul Fitri, dimana itu hari raya umat Islam yang sangat dinanti-nanti bagi mereka yang menjalankannya. Nah, ini kotak ini tersimpan rapi. Lalu apa kotak ini loh guys? Tapi sebelum itu, gimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam kondisi baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Kali ini kita akan membuka sebuah kotak Pandora yang isinya semua badar besi. Walaupun tidak semua badar besi masuk ke dalam sini, tapi minimal sebagian banyak badar besi ada dalam kotak ini. Baik dari jenis biasa, gosokan biasa, baik batu lama, batu baru, batu yang langka sekali, yang super sekali, batu yang limited sekali ada dalam sini guys. Ini momen-momen menjelang lebaran, dimana saya juga akan memilih akik buat dipakai untuk berlebaran. Oh yo, Master Golden pakai batu buat lebaran. Ya makai lo guys. Tiap sholat Jumat beda batunya guys. Karena saya juga sejatinya suka akik. Kenapa dalam bolang-bolang saya nggak memakai akik? Ada pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kadang saya memakai akik karena kalau nggak pakai akik itu nggak ada yang dipandang loh guys. Terutama ketika sedang jenuh, sedang melihat sesuatu yang jenuh apa gimana, kalau lagi punya akik dia mandangin akik. Cuman kalau bolang itu sering terlihat gak pakai akik. Satu ya, ketika bolang itu selalu berinteraksi dengan batuan alam lainnya, yaitu batuan-batuan yang mungkin akan menyebabkan batu akik saya itu tergores. Karena sering sekali terjadi ketika saya nggak sadar ngangkat-ngangkat batu, nongkel-nongkel batu di sungai, malah jadinya borat-boret, batunya bahkan rusak. Nah, karena sejatinya akik itu sebagai perhiasan buat kaum lelaki ya, bukan bukan kaum yang kaleng-kaleng gitu. Jadi perhiasan itu cantiknya ya selalu mengkilat, selalu bersih, selalu itu. Nah, kedua ya, kenapa saya nggak pakai akik? Ketika di sungai dongkel-dongkel itu kadang kalau akiknya terlalu kenceng, dia akan bikin sakit. Kenapa? Karena otot kita bergerak, jadi otomatis membesar, dongkel-dongkel batu. Kedua, kalau masalahnya itu, kalau akiknya terlalu longgar, dia akan merusut tahu, akan terlepas tersendiri tanpa tersengaja. Alhasil saya sering itu bolang kalau pakai akik itu sering lupa atau sering jatuh nggak terasa. Seperti itu. Kalau terlalu kenceng akiknya, yang tadinya biasa ngepres biasa saja nggak bikin sakit, begitu melakukan aktivitas otot membesar akan sakit. Ketika terlalu longgar, makanya akan hilang. Seringnya kayak gitu. Oke, kita buka saja kotak Pandora yang isinya semua badar besi, insya Allah ya. Dan saya itu tidak hanya punya satu kotak, yang kadang saya sendiri lupa saya punya batu badar besi model kayak apa saja. Karena saya juga selain menjual hasil koleksi, saya juga termasuk golongan kolektor, koleksi, tapi kalau butuh didol atau dijual. Wow. Ini prosesi saya menyimpan sebuah batu, walaupun kadang debu tetap masuk ke dalam sambil bersihin debunya nanti ya. Iya, kalau momen dekat lebaran itu nunjukinya batu, bolang. Sebenarnya ada sesuatu yang membuat saya itu tidak begitu konsen ke bolang untuk akhir ini, tapi insya Allah kedepannya saya akan konsentrasi lagi. Nanti mungkin anda akan tahu ya, saya juga nggak enak sebenarnya caranya ngasih tahu karena itu bukan bagian dari konten, tapi biar tidak banyak yang terlalu bertanya kenapa nggak bolang. Nanti mungkin kalau
dibutuhkan saya akan kasih tahu. Oke, kita akan buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah saya menyimpan akik dalam sebuah kotak, di mana kotak ini akan menjadi sebuah kotak Pandora atau kotak-kotak yang tersimpan dengan harta di dalamnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Ini sampai tisunya kuning-kuning. Woyo woyo, alhamdulillah. Iya, di sini semua saya pastikan, tak lihat dulu biar seksama. Oke. Iya. Di sini semua saya pastikan ini merupakan sebuah badar besi. Varian badar besi itu tidak hanya segini guys banyaknya. Bahkan saya masih punya beberapa kotak lagi dengan varian yang berbeda dari ini. Bahkan ada khusus satu kotak isi segini, variannya satu jenis. Nah, kalau saya mau ngoleksi tiap varian itu nggak cukup berkotak-kotak ya, banyak sekali kotak-kotak. Nah, kali ini saya akan membongkar satu kotak-kotak di mana ini isinya semua badar besi, aneka varian dan aneka rasa juga, seperti halnya sirup dan aneka warna juga. Baik dari gosokan baru, gosokan lama, nanti saya akan tunjukkan, nggak semuanya, cuman saya akan root beberapa. Oke, ini sambil dilap-lap dulu karena ternyata debu yang namanya debu itu sangat lembut loh guys. Debu itu etalase saja ditutup ya, etalase saja ditutup rapat, kaca semua itu kalau lama nggak dibersihkan, ketika kita melihat lagi ternyata dalamnya penuh dengan debu. Apalagi dengan model-model kayak gini. Iya, model-model kayak gini tetap ada lubang-lubangnya yang masuk dengan debu. Yang namanya debu itu sangat kecil ya. Debu itu tanah yang sangat lembut dan terbang menerbang. Oke, sedikit saya kosok-kosok dikit ya. Ini udah lama. Oke, kita lihat saja langsung dari posisi ini. Srep. Nah, ini badar besi yang kelihatan sangat buruk. Tapi ternyata badar besi multicolor guys. Jangan salah, badar besi itu ada yang visualnya hitam tapi didekatin seperti ini. Ini multicolor, ada warna kuning, warna hijau, warna merah, ada bintang-bintangnya, warna merahnya dia kerip-kerip, ada warna hitamnya. Iya, badar besi multicolor ini kadang juga tembus juga guys. Iya, oke, kita taruh. Ini dari antara badar besi hitam, badar besi merah. Ini semua gosokan baru yang oh, ada yang lama guys. Ini gosokan lama. Nah, Anda kalau dengar ceritanya batu ini, wih, dulu salah satu batu ini yang harga per kilo dari petaninya itu bisa mencapai 1,5 juta guys, batu ini guys. Iya, ini dulu ini masuknya badar besi koi, dimana badar besi koi yang nempel itu harganya sangat mahal. Bahkan ketika harga 1,5 juta sampai 2,5 juta waktu booming itu per kilo dari petani, itu nggak semuanya nempel. Nah, kenapa mahal? Badar besi koi itu dianggap badar besi yang paling kontras. Jadi antara warna merah, hitam, dan putihnya dia kontras. Cuman kali ini badar besi koi ini malah nemu yang warna kristalnya itu bening. Anehnya, dulu warna kristal ini terlihat sangat putih, kontras putih susu. Nah, kali ini membening. Jadi memang kristal putih itu naiknya dia nggak selalu putih, jadi kadang dia malah tadi tambah kristal atau tambah bening, jadi warna putihnya itu seakan-akan memudar. Ini nempel magnet guys. Ini ciri khas gosokan lama. Biasanya ring yang digunakan menggunakan ring cakar kayak gini. Nah, ini lihat aja udah kotor ya. Ring cakar itu tahun booming kemarin itu ringnya itu rata-rata cakar guys, karena ring tanam juga penggosok baru-baru, penggosok yang baru jadi itu rata-rata nggak mau. Kalau sekarang itu ring tanam dan rapih banget ya. Ini gosokan sekarang. Ini badar besi multicolor, anggap saja pancawarna karena bahannya memang pancawarna. Cuman ketika menjadi akik, dia hanya ngeblok dari beberapa warna. Contohnya merah, coklat, putih dan hitam. Ada kuningnya sedikit. Nah, diam-diam dia pancawarna guys. Oke, kita review red dari sini. Sret. Ini semuanya sebenarnya sangat istimewa. Ini salah satu badar besi merah red hot. Nah, ini gosokan baru. Nah, ini juga gosokan baru. Ini ada sentetnya di sini. Nah, tapi ternyata nggak terasa ini. Nggak terasa. Cuma kelihatan seperti garis sentet tapi bukan. Dia semacam kayak tali air udah. Dulunya mungkin retak, tapi karena saking lamanya di tempatnya sehingga retakan itu tertutup oleh kristal lagi.
Nah, ini gosokan agak lama ini. Walaupun ini golongan gosokan baru, tapi gosokannya agak lama ini, udah beberapa tahun ini. Ini nggak tahu ini ada kayak gini. Ini nggak kerasa, ya. Seperti itu. Wah, ini gosokan baru, ini baru jadi. Ya, baru-barunya jadi, ini udah berbulan-bulan ya. Ini salah satu batar besi dengan motif pusar bumi. Nah, motif kayak gini didapatkan karena kepintaran seorang penggosoknya ya. Iya, karena pengalaman seorang penggosoknya. Jadi motif ini ditemukan itu benar-benar karena penggosoknya paham dan pengalaman ya. Bukan karena memang batunya udah pusar bumi. Jadi batunya seakan-akan kayak lapis tadinya. Ini gosokan baru juga. Ini kurang dibersihin, sambil dibersihin buat lebaran. Wih, lebaran tangan 10 pakai akik semua. Nah, ini semburat ini yang terlihat seperti geripis, ternyata ini mineral besi loh, guys. Ini aslinya itu tidak geripis, cuman ini ini terlihat seperti nimbul ya. Ini mineral besi, dimana mineral besi ini tergolong banyak di warna hitam. Ini gosokan kekinian, guys. Ini batar besi gosokan kekinian, paset kotak. Ini yang direct dari kanan lagi, ini multicolor pancawarna, kristalnya tembus. Ini juga keren juga ini, guys. Nah ini nggak kerasa loh, guys. Ini memang kayak gini sifat batu dari multicolor ya. Nah ini nggak kerasa. Ini lama, guys. Iya, ini sejatinya dari bahan badar besi, tapi dilalah itu ya. Dalam satu bahan itu tidak nempel semua, cuman kita ambil ketika ada inisial Y. Ya, ini bisa jadi Yono, bisa di Yo, bisa jadi nama-nama yang dengan huruf depan Y. Nah, ini gosokan lama. Lihat saja ringnya, menggunakan ring alpaka. Saya masih pertahankan ring lama, karena ketika itu batu ini itu badar besi, tapi bagian ini nggak nempel. Nah, itu gimana namanya? Ya tetap masih golongan badar besi tapi nggak nempel. Jadi kalau nggak ada histori ini nggak akan lebih berharga dari sebuah batu jasper dengan inisial Y. Oke. Ini pancawarna golongannya, multicolor, berbeda lagi. Ini warnanya lebih mecah ya. Nah, kalau Anda lihat satu-satu ya, batu saya indah-indah semua loh, guys. Nah, ini hitamnya mengandung sebuah kayak berik-berik pasir inten, kerip-kerip. Nah, dan ini nggak ngerentel loh. Nah, karena ini memang benar-benar sifat asli batar besi ketika batar besi kita berjumpa dengan batar besi yang campuran antara kristal dengan hematit. Ini gosokan baru. Ini varian ini batu lama tapi gosokan baru. Karena sebagian batu ini telah menjadi item kontes. Nah, ini kita nemu buat digosok sebagai akik. Ringnya ring monel. Ini gosokan baru batu lama. Sebenarnya batu itu nggak ada yang lama, nggak ada yang baru, semua batu itu umurnya ya jutaan tahun ya. Ini angka 7 ya, guys, gosokan baru. Walaupun ini batu baru, ini kalau ini batu baru, ini ada kerip-keripnya angka 7 motifnya. Batu lama, kita sebut batu lama itu batu dengan galian 89 sampai galian-galian kemarin, guys. Tahun 2014, 2013 itu kita sebut batu lama ya. Kalau batu baru itu galian-galian baru, galian setelah booming. Nah, ini hampir merah semua. Kalau batar besi merah, hampir merah semua, itu kayak hati ayam loh, guys. Nempel tapi daya tempelnya dia lemah. Karena mineral besinya itu biasanya berwarna coklat, berwarna hitam, biasanya kayak gitu. Cuman ini batar besi juga, ini kayak hati ayam, ini merah polos. Ini banyak orang yang suka kayak gitu juga. Ini yang kombinasi sempurna, red hot biasa. Ini yang garis kesini kita review, guys. Woyo, atau nggak terlalu lama kita nge-review terlalu banyak batu ya. Nah, ini bisa jadi batu lama, bisa jadi batu baru. Tapi kali ini kita lihat dengan ringnya ini batu lama loh, guys. Kalau dulu batar besi kayak gini dinamakan batar besi gambir. Gambir sendiri itu saya sendiri nggak tahu itu arti gambir nggak. Ya karena yang kasih nama ini malah orang luar. Maksudnya orang luar Kebumen, orang dari Tulungagung. Nah, kalau sekarang batar besi ini dinamakan batar besi kristal. Begitu juga dengan batar besi lendir. Bedanya apa sama batar besi lendir? Tetap ada perbedaannya. Batar besi lendir itu cenderung lendirnya itu kristalnya warnanya putih dan gampang retak.
Kalau batar besi gambir, dia kristalnya berwarna kuning dan bercampur warna-warna yang lainnya. Ini satu-satunya yang saya punya dan yang paling langka dengan dimensi yang besar. Ada dua sebenarnya, nanti saya akan tunjukkan. Ini warna kuningnya tegas sekali. Dan kuning ini disenter kristal dan tanpa retak. Ini bukan retak loh guys. Nah, ini memang benar serat batu seperti ini. Dan anehnya, batuan Kebumen udah warna-warni, kristal tembus, nempel magnet. Nah, itu kelebihannya di situ guys. Jadi memang alam Kebumen itu ciri khasnya itu batunya nempel magnet. Ini gosokan baru. Diam-diam keren juga loh. Ini lagi, ini kenalin batar besi satu kotak aja ini nggak cukup waktunya ya. Jadi saya harus, ini gosokan baru gambar krokodil, ini gambar buaya. Di mana buayanya ya? Waduh, bukan ini kayaknya gambar buaya kayaknya. Wah, saya lupa. Oh, bukan ini, tapi ini gosokan baru dengan batar besi red hot kualitas bagus. Nah, ini mengkilat banget. Gosokan, nah ini gosokan lama guys. Ini gosokan lama, ini galian antara 2013. Waktu itu keluarnya batunya itu kuning-kuning seperti jasper, tapi kayak telur kodok. Nah, ini kecil-kecil totol-totol. Di antara itu batunya nempel magnet. Jadi kalau jadi lihat bahannya itu mirip sekali es campur waktu itu. Nah, ini galian antara 2014, 2015. Ini gosokan lama. Di musim booming kemarin ini udah ada guys. Ini gosokan baru multicolor. Ya, kristal juga keren. Semua batar besi yang Anda lihat ya guys, bukan batu surem ataupun burem. Oke, kita review saja yang daerah sini. Ini yang biasa-biasa kita tunjukkan. Yang kelihatan biasa jangan anggap biasa, karena ini merupakan batar besi multicolor dan gosokannya kecil. Ini yang suka size kantor, tapi biasanya ringnya juga kecil. Ini gosokan baru tapi batunya batu lama. Ini udah kayak gini. Ini masuknya red hot apa red cabe ya. Ini di center aja masih kelihatan merah loh guys. Ya anggap saja red hot guys, karena pancaran merahnya masih menyala. Oke. Ini terlalu lama nanti ya. Nah, ini yang sama dengan ini guys. Perbedaannya ini lebih besar lagi. Ini yang dinamakan batar besi Scotland dulu. Beda lagi sama itu. Scotland ya. Ini nemu warna kayak gini ketika kena center dia kayak menyala loh guys. Nih kita matikan saja dulu ininya. Flashnya. Nah, ini kelihatan gelap ya. Tapi begitu di center dia kayak menyala seperti stiker. Nah, warnanya Scotland itu cenderung rata-rata kristal seperti ini. Walaupun kelihatan sama tapi berbeda. Wih, woyo. Ini dimnya besar ini, antara dim 4 cm ya. Bisa lebih, bahkan 5 cm nggak tahu ya. Tapi ini gosokan lama ini, batu lama. Terus lagi ini batu-batu agak lama tapi masih golongan baru. Ini baru. Nah, diantara itu di sini ini yang lama banget ini. Iki loh guys. Nah, ini nanti kita tunjukkan ini lama. Diantara deretan sebagainya ini yang lama guys. Nah, ini kelihatan ya gosokannya ya. Ini batar besi telur kodok tapi yang waktu itu jenis yang green. Nah, ada saja. Bukan hanya telur kodok jasper aja, batar besi aja jenis telur kodok. Ini yang green, ringnya kayak gini. Ini batu lama gosokan baru. Ini yang koi. Ini batar besi koi, cuman ini nempelnya sangat kurang. Ini yang batar besi jenisnya yang kuning ini, sama yang tadi itu galian 2014-2015. Ya, ini kuning. Ini yang telur kodok tapi modelnya kayak gini, kayak campur modelnya. Ada pinknya, ada merahnya, kuningnya tegas. Ini kuning semua dan nempel magnet. Kalau ini agak susah nempelnya, tapi ini masih golongan di batar besi. Terus di sini kita nyari-nyari yang lama-lama dulu. Nah, ini gosokan lama banget guys. Lihat ringnya, dimnya juga besar. Wih, ngeri. Ini gosokan lama kayak gini. Waktu musim kemarin, kenapa kita sebut gosokan lama, gosokan wah ini keren ini guys. Ini gosokan baru, ini keren ini. Ini yang kayak viral di foto-foto. Ini merahnya menyala banget. Nah, jangan salah. Ada beberapa foto batar besi yang beredar di Google, warnanya seperti ini persis, seperti pirus tapi merah. Itu sintetis, guys. Iya. Jadi memang pirus aja ada yang komposit atau bisa dibuatan, batar besi juga ada yang sintetis. Jadi warna seperti pirus tapi nempel itu komposit sintetis ada beredar. Saya pernah lihat dan ini aslinya seperti ini. Aslinya seperti ini. Mode video itu akan terlihat lebih turun dari aslinya. Biasanya kayak gitu. Ini aslinya seperti ini, yang viral-viral di foto yang kelihatan merah banget, ini batunya. Nah, yang beredar di foto, yang di foto itu ada yang sintetis, yang buat andalan batar besi kayak gini ada bang.
Nah, saya pernah dapat foto-fotonya, dan itu yang sintetis itu dulu keluar. Nah, ini batu-batu, ini batu lama. Nah, ini kristalnya kayak gini modelnya, kayak pulau-pulau. Iya. Jadi ini baru satu kotak. Nah, ini gini-gini batar besi loh, guys. Ini gambar burung pelatuk ini kristal. Ini batar besi sungai ini. Nah, kalau udah lari ke batar besi sungai, batar besi motif, batar besi ini itu, masih banyak kotak-kotak lagi yang mungkin akan saya bongkar tidak dalam waktu dekat ini. Karena selain saya pembolang, saya juga penikmat batu, pecinta batu, terutama batuan lokal Kebumen dan batuan luar Kebumen dari dalam dan luar negeri. Karena seakan-akan kita mencintai batu itu juga seakan-akan kita berinvestasi ya. Walaupun itu nilainya kita juga tidak tahu, cuman mending mencintai batu daripada mencintai ini bojone wong, entong duite geger ngoer, malah jadi gawe. Ya seperti itulah bunyinya. Di antara batu ini monggo sekalian, silahkan bagi apa yang membutuhkan untuk lebaran, batuan khas Kebumen yang mengandung mineral besi dan bagus untuk kesehatan. Dengan mitos bahwa ketika pakai batar besi nanti ada petir kesambar petir. Itu mitos, guys. Dan mitos itu tidak terbukti kebenarannya. Saya sering naik motor pakai batar besi merah. Ya alhamdulillah masih sehat. Kalau kesambar berarti itu udah takdir saya kesambar. Tapi alhamdulillah itu masih mitos, bisa dikatakan mitos seperti itu. Ketika Anda bilang batar besi itu rawan tersambar petir dengan mineral besi sekecil itu, masih lebih rawan motor Anda yang konstruksinya penuh dengan besi. Itu logikanya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Semua saya jual. Jadi saya namanya kolektor. Koleksi kalau butuh dijual. Sebagian harganya memang, kalau sebut saya istimewa, saya nggak nyebut istimewa, tapi sebagian harganya memang pantas sesuai dengan kualitas. Sepantas-pantasnya harga saya itu tidaklah gila-gilaan. Paling masih dalam ratusan ribu. Saya tutup kembali kotak Pandora saya. Silahkan kalau ada yang suka, pilih fotonya dan saya akan tunjukkan harganya dan fotonya dalam kolom deskripsi ya. Nah, saya selalu doakan sahabat MG di seluruh Nusantara dilimpahkan rizki dan keberkahan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap. Jos. Woyo woyo.